Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, Nabiina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa li baitihi wa zurriyatihi jama'in wa ba'du. Baik ikhwah semua, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan mengkaji kitab Al-Imam Najmuddin Al-Kubra, imam yang kemudian disebut mengajarkan metode ma'rifat yang sesuai dengan sunnah Nabi, lalu disebut juga dengan Thariqah Al-Kubrawiyah. Ya. Kami terhubung kepada beliau melalui beberapa imam, terutama dalam Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, karena setiap Khalidi Kubrawi, ya. Setiap Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah atau Mujaddidiyah atau Muzhariyah, mereka terhubung kepada Imam Al-Arif Billah Najmuddin Al-Kubra. Ya. Beliaulah yang sering saya sebut bahwa di dalam pengalaman rohaninya dia diberi nama oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya seperti biasa kita akan tampilkan. Ini kitabnya. Tapi saya lupa Ustadz, terakhir kita babnya apa? Masih ingat nggak? Sampai di mulazamah zikir, Ustaz. Sekarang Mulazamah yang zikir. ke-7. Ya. Oke, baik. Kita langsung coba cari ya. Dan untuk mengulangi, merefresh sebentar bahwa beliau mengajarkan bahwa ada 3 jenis jalan kepada Allah, ya. Ada jalan yang biasa dipahami oleh orang-orang awam, cukup banyak sholat, banyak zikir, gitu. Nanti bisa masuk surga kok, dapat pahala kok. Nah, itu yang tarekatnya orang awam. Lalu beliau mengatakan bahwa ada yang kedua, jadi orang-orang yang mencari ketenangan jiwa, yang mencari kebeningan hati, lalu mereka mencoba untuk eksperimen-eksperimen tertentu, mengamalkan riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, dan mereka mendapatkan bahwa dengan latihan-latihan tertentu, wirid-wirid tertentu, angka-angka tertentu, hari-hari tertentu, jika beramal, ya, maka seseorang akan sampai kepada ketenangan jiwa, kebersihan hati, gitu. Nah, mereka ini disebut ahlul riyadhah, ya, ahli riyadhah. Sedangkan yang dimaksud oleh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra, kita tidak hanya berkait dengan Allah itu dalam bab wiridan, karena Allah tidak perlu memerlukan wiridan kita, gitu. Maka beliau mengatakan ada thariqah ketiga, itu thariqah mahabbah. Dan apa yang unik, beliau ini berkata mahabbah, itulah yang beliau sebut dengan thariqah ya, ahli muhibbin atau arifin. Amalannya mungkin sama, yang berbeda adalah perspektif mereka dalam beramal. Itulah yang dimau oleh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra. Nah, sekarang berarti kita masuk kepada yang ke-7, yaitu at-tawajjuh ilallah ta'ala. Tawajjuh, menghadap kepada Allah ta'ala. Tawajjuh berarti menghadap, ya. Tawajjaha, ya tawajjahu dari kata wajah, lalu ada versi tasrif tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, ya tawajjaha, ya tawajjahu, tawajjuhan. At-tawajjuh, lafaz ini berarti menghadap, ya. Tawajjuh. Di dalam bahasa kebanyakan orang-orang di Sumatera, mereka nyebut kalau mau zikiran, mau
mau datang ke surau setiap sekali seminggu, sekali sepekan untuk berzikir itu dengan tawajuh. Ya, namun dalam bahasa lokal kadang-kadang ada yang wawunya berubah jadi tarojuh gitu ya. Tawajuh, asalnya adalah tawajuh. Tawajuh itu teman-teman yang dimuliakan Allah adalah amalnya rohani, amalnya kolbu. Kalau amalnya fisik, amal syariatnya adalah bentuknya ruku, sujud, ya, atau mengangkat tangan. Itu uh, itu zahir syariatnya. Hakikatnya adalah bertawajuh. Itu tawajuh ilallah. Bertawajuh kepada Allah, ilallah, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, bikulliyati wujudihi. Dengan semua wujudnya. Nah, dengan kulliyat wujudihi, semua wujudnya. Maksudnya wujudnya hamba atau wujudnya Allah? Ini yang nanti kita coba lihat. Ya, yang lebih tepat adalah dengan semua wujudnya Allah. Ya. Bahwa Allah itu tidak hanya wujud di waktu tertentu, tapi saat apapun dan bagaimanapun. Ya. Lalu beliau menjelaskan maknanya, dan sini kita coba lihat apa yang disebut tawajuh. Nah, tawajuh dalam bahasa orang-orang tarekat secara umum, tadi zikir jama'i, zikir bersama, atau zikir khafi bersama pada hari tertentu. Itu tarekat ahli riyadhah, kata beliau, kira-kira begitu ya. Tapi tarekat ahlul mahabbah, apa itu? Al-khuruj, keluar, dan kulli da'iyatin, daripada semua yang memicu, semua sebab, tad'uhu, yang mendorong dia, mengajak dia, ila ghairil haq, kepada selain Allah. Al-haq di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama huwa bil maut, sebagaimana dia bersikap terhadap al-maut, ya. Lalu fala yabqa lahu mahbubun, sehingga tidak tersisa lagi, tidak baqa yabqi, ya. Kalau dalam bahasa Melayu itu baki, ya. Sisa, ya. Fala yabqa lahu mahbub, maka tidaklah lagi baqa atau baki tersisa baginya kecuali mahbub, kecuali yang dicintainya. Wala matlub, tidaklah tersisa baginya apapun yang dicintai, ya. Apapun yang dia tuntut, wala maksud, apapun yang dia maksud. Maksud dalam bahasa Arab itu juga hampir mirip dengan mahbub, ya. Namun bedanya maksud itu yang dicinta lalu dikejar, ya, dicari. Jadi mahbub, matlub, maksud di sini hampir satu makna dengan ibarat yang berbeda-beda. Wala maqsadun illallah, dan tidak ada lagi tempat yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari lafaz ini muncullah satu kalimat. Ya, ini kalimat tawajuh sebenarnya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, engkaulah maksudku, dan ridhamu yang kami cari. Ridhaka matlubi, ya. Jadi kalimat itu teman-teman diambil dari ajaran Al-Imam Najmuddin Al-Kubra dan imam-imam yang lain, lalu dirumuskan menjadi ilahi anta maksudi, ya. Maka kalau ada orang membaca itu hari ini, itu bukanlah khas satu hal yang dikhususkan kepada tarekat tertentu. Banyak tarekat memulai zikirnya dengan ilahi anta maksudi, ya. Namun di Indonesia kebanyakan yang membaca itu ya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, bahkan sebagian Syaziliyah, ya, mereka menggunakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya. Walau ridha alaihi maqamat, ya. Seandainya ditampilkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya maqamat jami'at al-anbiya, ya, makom-makom para nabi dan para mursalin, para rasul, gitu. Ini
sekedar pengandaian, ya, jangan dipahami berbeda, ya. Seandainya tampilkan kepada mereka maqam jami' al-anbiya, maqam semua para nabi, ya, wal mursalin, dan para rasul, fala yaltafitu ilaih, maka dia tidak moleh kepadanya bil i'rad, dengan sembari i'rad, berpaling daripada, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Anillah, ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahzatan, nah, walaupun sesaat. Qala li Junaid rahmatullahi alaih, qadasallahu sirrahu, law aqbala, seandainya aqbala, menghadap, ya. Ini law aqbala, seandainya menghadap, siddiqun 'ala Allah, seorang yang siddiq, yang tasdik, benar-benar tasdik kepada Allah, al-fasanah, lalu dia menghadap kepada Allah selama 1000 tahun, al-fasanah, summa arada, 1000 tahun dia bertapa, kira-kira begitu, dia semedi, dia berkhalwat, dia berzikir, dia bersuluk, dia mengamalkan thariqah, summa arada, lalu dia berpaling anhu, darinya Allah, lahzatan, sesaat saja. Lahzah itu berarti sesaat, ya. Waktu zaman-zaman pandemi ada satu syair nasyid di Mesir itu yang masyhur, itu lahzah, judulnya. Lahzah itu berarti satu saat, satu masa, ya. Fama fatahu akthar mimma nalahu, ya. Maka dia tidak akan mau luput lebih banyak daripada yang dia dapat, yaitu dia tidak akan mau terkecoh lalu melihat selain Allah, sehingga dia luput daripada mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalimat ini, teman-teman, fala yaltafitu ilaiha bil i'rad anillah, itu bukan berarti dia meremehkan makom para nabi, tidak, ya. Makom dan jami', makom daripada jami' semua para nabi dan rasul itu makom yang tinggi tentunya. Namun apabila mereka melihat makomat itu, misalnya ada suatu kondisi para nabi mengalami bab tertentu, bab kalam, bab munajat, bab ahwal-ahwal yang unik-unik dari para nabi itu, lalu dia tertarik, lupa kepada tujuan aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak lagi dia disebut orang-orang yang bertawajuh kepada Allah. Ini maksud beliau. Jika makomat para nabi pun, para wali, para mursalin, para rasul pun diperlihatkan, dia, orang ini nggak tertarik. Apalagi makomat teman-teman sendiri, sesama orang-orang yang mengamalkan zikir. Apalagi kalau sudah pernah ikut satu latihan-latihan rohani, ya, thariqat apapun ke itu, majelis zikir apapun kan itu, pengalaman zikir kawan-kawan ini kadang macam-macam. Dia ada yang merasa kalau zikir badannya panas misalnya, atau ada yang merasa rohaninya terbang kemana, ketemu ini dan itu, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal dan juga kitab Kimia Sa'adah, bahwa orang kalau dia masuk khalwat dengan bimbingan guru, lalu mengamalkan zikir, lalu dia bertawajuh kepada Allah, mereka akan diizinkan oleh Allah melihat itu, bertemu dengan berbagai macam hal itu. Nah, ini Imam Ghazali yang merupakan imam manhaj kita dalam bertasawuf, ya. Beliau mengatakan itu, tapi kata Imam Najmuddin Al-Kubra, la yaltafitu ilaiha, orang ini tidak akan terpalingkan untuk melihat kepada makom-makom, jangankan kawan-kawannya, murid-muridnya, guru-gurunya, makom para nabi dan mursalin pun, para rasul pun, dia tidak tertarik. Gitu.
Ya, ini bukan merendahkan mereka, tapi setiap orang mempunyai makom sendiri yang sudah Allah siapkan. Tugas kita hanya bertawajuh. Adapun makomat, ahwal, itu pemberian, ahwal pemberian dari Allah. Makomat itu zahirnya usaha kita, batinnya tetap anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini mengenai tawajuh. Ya. Nah, tawajuh inilah yang dulu pernah ada guru daripada Imam Junaid, ya. Dia berguru kepada pamannya. Setiap malam, kata gurunya ini, kamu amalkanlah satu lafaz. Dulu, sebelum orang menggunakan ilahim anta maksudi, yang sering digunakan untuk melatih kolbu adalah kalimat Allahu naziri, Allahu syahidi. Allahu naziri, Allah lah yang memandangku, Allah lah yang menyaksikan aku. Nah, ini cara memunculkan muraqabah. Ya. Lalu guru dari Imam Junaid ini mencoba untuk mengamalkan itu 7 kali sebelum tidur. Allahu naziri, Allahu syahidi. Yang tidak mampu bahasa Arab boleh diamalkan. Ya. Dalam hati katakan, Allah lah yang selalu memandangku, Allah lah yang selalu mengawasiku, menyaksikanku. Dibaca 7 kali selama seminggu, 7 hari. Dia datang lagi ke gurunya bahwa dia telah mengamalkan 7 hari. Lalu kata gurunya, kamu baca lagi lebih banyak, 40 kali sebelum tidur. Lalu oleh guru Imam Junaid ini dibacalah 40 kali sebelum tidur. Dan apa kata dia? Saya merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam kolbu. Nah, maka semenjak saat itulah kalimat Allahu nazari, Allahu syahidi menjadi sugesti yang luar biasa yang ditanam oleh guru-guru ahli-ahli ruhani kepada murid-murid yang mana mereka hatinya lalai kepada Allah. Dan uniknya, guru Imam Junaid waktu itu masih kecil, masih belum baligh. Apa maknanya? Bertorikoh tidak menunggu orang itu tua. Bertorikohlah sedini mungkin, karena torikoh itu tidak pernah membuat orang gila. Ya, justru membuat orang-orang hilang kegilaannya kepada dunia, dan dia akan aqbala ala Allah. Dia akan melirik kepada Allah. Dia akan menghadap kepada Allah lebih banyak daripada yang lain. Ya. Belakangan kemudian para imam kita menggunakan lafaz yang lebih yang dianggapnya lebih mutakhirin, yaitu ilahi anta maksudi. Karena Allahu naziri itu sebenarnya langsung makomnya tinggi, yaitu makom muraqabah. Kalau ilahi anta maksudi, dia dipapas dari bawah, dimulai dari basic, bahwa seseorang yang akan menjalani satu thariqah, satu amalan, satu khalwat, satu itikaf, diperlukan hati yang lurus, hati yang bening, niat yang benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tawajuh, ya. Hatinya tidak pernah kemudian terusik oleh makhluk, ya. Hatinya hanya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat tawajuh. Semoga kita diberi tawajuh seperti ini, ya. Tawajuh inilah yang kemudian jika dalam ilmu fikih disebut dengan istiqbal, ya, atau mustaqbil, menghadap. Tawajuhnya badan atau kiblatnya badan ini kepada Baitul Haram, ya, ke Baitullah, kepada Al-Masjid Al-Haram. Itu kiblatnya badan. Kiblatnya hati kepada nama Allah. Kiblatnya ruhani kepada zatullah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing menghadap. Ya. Inilah kenapa muncul ada ayat fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajhullah. Jadi ketika seseorang sudah disorientasi arah, tidak mengerti dia sedang berarah kemana, apakah dia berarah ke arah kiblatnya badan, yaitu Al-Masjidil Haram, atau tidak, maka di saat itu cukup dia menghadap kemana saja dan hatinya langsung menghadap kepada Allah. Ya. Di saat darurat tertentu dipakailah hukum hakikat. Jadi hukum hakikat ini
eh, apabila dipakai di alam zahir, dia tidak boleh dipakai sembarangan, serabutan. Dia hanya boleh dipakai untuk kondisi-kondisi darurat tertentu. Ya. Ya. Jadi kita, teman-teman, tidak boleh, tidak diperkenankan memakaikan hukum-hukum hakikat kecuali yang sesuai, yang diperkenankan oleh ahlul hakikat sendiri, bahwa mereka menggunakannya seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah, karena sayyidul muhaqqiqin, penghulunya ahli hakikat itu Rasulullah SAW sendiri. Bukanlah sufi-sufi itu. Sufi-sufi itu adalah pewaris daripada ilmu hakikat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana ulama ahli hadis, ulama ahli akidah, ulama ahli tafsir, ulama-ulama yang lain, ulama ahli-ahli ilmu-ilmu fikih yang kita kenal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Hanbali, mereka pewaris ilmu yang zahir. Begitu juga imam-imam yang termasuk kitabnya kita baca sore ini, Imam Najmuddin Al-Kubra, dia adalah pewaris ilmu rohani tadi, ilmu hakikat tadi. Ya. Sekarang teman-teman, jika ada orang bertanya, lalu bagaimanakah cara bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi, bagaimanakah caranya? Nah, di sini disebutkan ada langsung beberapa hal sebenarnya. Ya, kalau kembali kepada teksnya, huwal khuruj, keluar daripada semua da'iyah, semua yang menyebabkan, yang menyeru, menarik ya, kepada selain Allah, ya. Kama huwa bil maut, sebagaimana dia menghadapi kematian, gitu. Fala yabqa lahu mahbub, sehingga tidak ada lagi yang dia cintai, dia matlubkan, dan dia maksudkan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdasar ini, para imam kita, mereka ada satu metode yang belakangan disebut conditioning oleh ahli-ahli psikologi, mengkondisikan pikiran dan jiwa. Kalau kita mengkondisikan ruhani, kolbu kita yang sudah lama tergadai di dunia ini, dengan cara apa? Ini yang disebut robitatul maut, ya. Robitoh terhadap kematian. Dulu kalau kami mengambil zikir itu ya, kepada guru-guru zaman-zaman dahulu, kami kalau belajar zikir, guru kita suruh kamu bawa kain putih. Ya, nanti malam mandi tobat, lalu sholat 2 rakaat seperti yang ada di hadis Ahmad. Kalau kita tobat, mandi tobat itu habis wudu atau habis mandi, lalu kita sholat 2 rakaat, lalu istighfar, lalu sholat hajat, tidur, nanti tidur dengan kain itu, kain putih itu. Dengan begitu, terkondisikan hati, kita hanya ingat Allah, nggak ingat lain. Di belakangan metode ini sepertinya tidak semua orang kuat, ya. Maka beberapa guru saya ada yang meringkasnya, ya, ada yang langsung, ada yang tidak pakai kain, gitu, pakai kain kafan, tapi langsung setelah ditalkin suruh sholat, setelah sholat taubat disuruh sholat, dan macam-macam yang disuruh nanti langsung talkin gitu. Ada beberapa metode ya, seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis ya, Ahmad Khanawi Al-Khalidi, beliau generasi ketiga setelah Maulana Khalid. Beliau menyebutkan beberapa metode ya. Ada yang dengan begitu, ada yang langsung, ada yang tidak ya. Lalu setelah Robitatul Qabr, jadi disebut dengan Robitatul Qabr, mengikatkan diri, mengaitkan diri dengan kematian, dengan kubur. Benarlah kata Nabi SAW, zurul kubur, ziarahilah kubur, datangilah kubur, fa innaha tudzakkirul maut, karena itu dapat mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada sesuatu yang membuat kita tidak mau bersantai-santai dalam mengejar Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan itu sangat efektif sekali ya. Jadi kalau ada di antara kita ini yang hatinya terasa keras, cobalah ziarahlah kepada kuburan, terutama kuburan yang orangnya kita kenal. Apakah itu
orang terdekat, saudara, ibu, ayah, bahkan mungkin ada orang-orang yang dia sayangi yang sudah berpulang lebih dahulu, coba ziarahi mereka. Dengan menziarahi hal itu, apa yang akan terjadi? Hatinya akan mulai berpaling dari dunia dan terikat dengan al-maut. Dan dalam hadis dikatakan an-nasu niyam idza matu ittabahu. Manusia itu pada dasarnya mereka tidur. Apabila mereka itu mati, maka barulah sadar. Intabahu. Kalimatnya intabahu, bukan tayaqqazu. Intabahu itu artinya ada kesadaran. Kalau tayaqquz itu cuma dalam keadaan sadar, gitu ya, sadar zahir. Kalau intibah ini sadar secara rasio, sadar secara rohani. Ya. Lalu yang kedua setelah Rabitatul Qabr, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membaca sigot tawajjuh. Ya. Sigot tawajjuh, sigot itu berarti redaksi, tawajjuh menghadap kepada Allah. Apa yang dibaca? Ini yang dibaca oleh para guru kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya. Beberapa masyayikh menambahkan beberapa doa-doa yang lain. Saya lebih senang kembali kepada sunnah Nabi. Salah satu hadis musalsal yang Nabi ajarkan kepada seorang sahabat, Abu Darda, supaya mengamalkan itu setiap kali sholat, setiap kali ibadah sholat. Apa itu doanya? Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau, bantulah aku mensyukuri nikmat Engkau, bantulah aku untuk membaguskan, menyempurnakan penghambaan diriku kepada Engkau. Ya, itu hadis sahih. Ya. Lalu kemudian baru dibaca ilahi anta maksudi. Ya. Itu metodenya. Jadi apakah metode cara tawajuh? Ingat kematian, bisa juga ingat dosa, bisa juga kemudian menziarahi kubur. Lalu ujungnya tetap membaca hadis doa Nabi tersebut, lalu kemudian membaca doa munajat ilahi anta maksudi. Bahkan beberapa mursyid dahulu, teman-teman semua, sebelum muridnya diajarkan zikir, hanya disuruh membaca, kamu setiap kali mau sholat, mau baca apa aja, luruskan niatmu, baca ilahi anta maksudi waradhaka matlubi. Ini boleh disebut dengan sighatut tawajjuh. Ya. Apapun yang diinginkan hanya menuju Allah. Nah, apapun yang terjadi, yang dia cari hanya ridha Allah. Kalau mencari ridha Allah, jika zikirnya tidak terasa nikmat, dia tetap zikir. Kalau mencari ridha Allah, jika sholatnya tidak terasa mengalami pengalaman tertentu, dia tetap sholat. Gitu. Jika dia mencari ridha Allah, maka apa yang terjadi, mau baik kata orang, mau buruk kata orang, dia tetap hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu yang dapat saya katakan mengenai at-tawajjuh ila Allah Ta'ala bil kulliyah, bi kulliyati wujudihi. Bisa juga kalau kita terjemahkan, menghadap kepada Allah dengan semua wujudnya, baik asma'nya, af'alnya, sifatnya, dan zatnya. Ya. Saya kembalikan kepada moderator kita. Ya, fadhal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, sangat berkesan sekali Bu ya, kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Boleh saya simpulkan bahwa dari 10 cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ketujuhnya itu tawajuh, atau dalam bahasa fikihnya itu merupakan istiqbal, ya, menghadap Allah, baik fisik secara ruku dan sujudnya, kemudian tarekat ahliyadah, sehingga pada akhirnya mereka itu keluar dari yang menyebabkan atau mengajak kepada selain Allah, sehingga tidak tersisa baginya baik cinta, keinginan, tujuan, maksud kecuali Allah, yang semuanya terangkum dalam kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi tadi ya Bu ya. Iya. Iya. Ini banyak pertanyaan, khususnya pertanyaan-pertanyaan dari yang ingin bertanya langsung kepada Buya, namun karena keterbatasan waktu, maka kami bacakan saja pertanyaan Buya ya. Oke, bacakan yang relevan ya. Silakan. Iya, baik. Ini dari Umi Hazirah. Assalamualaikum Buya.
Semoga sehat selalu. Saya Hazirah dari Malaysia, juga bekal jamaah haji pada tahun ini. Berarti Umi ini akan berangkat haji tahun ini, Bu ya. Insya Allah ingin bertanya bersempanaan atau berkenaan dengan bulan haji, bagaimana cara melatih kolbu agar dapat memahami dan menghayati hakikat haji yang sebenarnya. Ya, haji, kata baginda Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum. Dalam hadis yang sahih, ambillah dariku manasik engkau. Manasik itu kalau dalam bahasa kita sering diterjemahkan latihan haji, latihan umrah. Enggak, tapi di dalam bahasa Arab manasik itu adalah tata cara bernusuk. Bernusuk itu yang kita baca dalam doa iftitah sebelum mulai Fatihah. Inna salati wa nusuki. Nusuk atau manasik ya, itu adalah ritual-ritual khusus dalam beribadah, itu disebut dengan manasik atau nusuk ya. Dan khudhu anni manasikakum. Berhaji itu pertanda kita patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Kenapa harus pakai baju ihram bagi laki-laki? Ya, begitulah perintah dari Allah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Di situ ada kepatuhan. Kenapa tidak pakai bulan yang lain? Kenapa harus bulan tertentu? Ini kan ada beberapa sahabat-sahabat saya yang ingin kemudian yang ingin merevisi syariat ini dengan mengatakan untuk menghindari keramaian yang tak terhindar, banyaknya jiwa yang mati, yang dapat mudarat. Sebaiknya haji itu dibagi aja dari 3 bulan ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, itu akal-akalan ya, beragama babnya ta'abbudi, hanya penghambaan. Kita nggak perlu mencari rahasia ini dan itu dalam ta'abbudi, betul-betul hanya kepatuhan. Dan sejauh yang kami lihat dari hamba-hamba Allah yang berhaji itu, orang-orang yang patuhlah yang mendapatkan rahasia haji dan umroh itu. Ya, maka ambil amalannya dari Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, di Quran disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Atimmu ya, berusahalah kamu menyempurnakan haji dan umrahmu lillah. Hanya karena Allah. Itu yang disebut tawajuh. Nah, inilah yang disalahfahami daripada seorang tokoh sufi dan penyair di Nusantara dulu, yaitu Hamzah Fatsuri. Belum ada waktu itu Indonesia, belum ada waktu itu Malaysia, belum ada Singapura, ya. Belum ada. Nah, masing-masing masihnya kesultanan. Zaman itu ada Kesultanan Aceh, Samudra Pasai, apapun namanya. Ya, Hamzah Fatsuri mengatakan hal tersebut, ya. Nah, sehingga ada beberapa orang-orang menyimpulkan belakangan, ajarannya Hamzah Fatsuri itu berhaji sebelum haji. Gitu. Hajikan kolbumu, bagaimana caranya? Tawajuhkan kolbumu sebelum engkau betul bertawajuh secara jasad di sana. Nah, namun mungkin di beberapa wilayah di timur Indonesia ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang mengabarkan kepada saya ada satu aliran yang mereka sudah haji di negeri sendiri, jadi nggak perlu haji ke Mekah, nggak perlu haji ke Al-Masjidil Haram, ke Mekah yang mana mikotnya di sana, tawafnya di sana. Nah, mereka buat sendiri. Nah, itu barangkali ada miskonsepsi, misunderstanding ya, kesalahan, kekeliruan dalam memahami kalam-kalam ahli-ahli ma'rifat tadi. Berhaji sebelum berangkat ke tanah suci, gitu. Bukan begitu maksudnya. Berhaji di sini, al-hajju bermakna al-qasdu. Haji itu kan bermakna qasdu, bertujuan, berkeinginan untuk menuju. Nah, karena Allah yang di Mekah dan Allah yang ada di Indonesia, di Malaysia sama, maka pergi ke sana bukan berarti kita pergi kepada Allah. Karena Allah dimanapun sama. Allah dimanapun, Allah ya begitu. Allah di Mekah, Allah di Jakarta, Allah di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu sama. Allah di Amerika, Allah di Eropa, sama. Allah di Asia, Allah di negeri kita ini, itu sama.
Apa artinya? Kalau mau mencari Allah ke tanah Mekah, tidak akan ketemu. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah, maka kita harus mengenal siapakah Allah yang kita berhaji karena dia, ya. Kan kalimatnya bukan wa atimul hajja wal umrata ila Allah, kan bukan begitu, tapi lillah. Li di situ menunjukkan ada pengorbanan, uh, ada kesempatan yang kita habiskan, harta yang kita kemudian korbankan, bahkan tidak sedikit yang mengorbankan nyawanya ya untuk ke sana. Jadi hajikan rohaninya, belajar zikirlah, belajarlah cara mentawajuhkan kolbu kepada mursyid-mursyid yang Allah telah takdirkan dia wusul, ya, yang telah mendapat ijazah yang sahih dari guru-guru. Belajar zikir kepada beliau-beliau, atau kalau yang sudah belajar, amalkan zikirnya. Nanti teman-teman saudara sekalian akan merasakan hatinya lebih dahulu sampai kepada Allah, sehingga sampai di sana tidak ada kepanikan, tidak ada kekecewaan. Pergi haji itu lebih rumit daripada umroh. Umroh ini lebih leluasa, lebih lapang. Kita bolehlah request ini dan itu kepada pembimbing, tapi kalau haji tidak bisa. Ya. Dan bagaimanapun juga berhaji dan berumroh zaman ini jauh lebih mudah dari zaman dahulu. Ini yang sering kita singgung sebelum Ramadan, bahwa Al-Imam Ibn Arabi mengatakan ada 3 hal yang mudah nanti di akhir zaman, salah satunya berhaji. Dulu Buya Hamka berkisah mengenai Mekah, dia berhaji lama sekali, ya, berbulan-bulan baru sampai. Kita 9 jam sampai. Ya. Karena mudahnya sekarang ke sana, kadang-kadang takzim banyak orang kepada Baitullah ini kurang. Ya. Nah, itulah sebabnya sebelum ke Baitullah yang di dalam diri ini harus diisi dulu. Memakmurkan Baitullah yang di dalam diri ini, yaitu kolbu, itulah Ka'batullah fi anfusina, ya, di dalam diri kita itulah Ka'bahnya Allah. Tempat diri kita menghadap itu ke dalam kolbu baru menghadap kepada Allah. Itu maksud mereka. Maka ketika nanti berhaji berumrah, akan muncul kesadaran yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa saat melaksanakan manasik haji. Ya, selamat berhaji ya, dan umrah siapa yang berangkat. Silakan, tafadhol Ustaz. Lanjut. Baik, Buya, izin melanjutkan. Ini banyak pertanyaan dari para jamaah, dan saya pilih beberapa pertanyaan yang relevan dengan kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Dari Bapak Budi Hakiki, Assalamualaikum Buya, saya Budi Hakiki, izin bertanya, di dalam bertawajuh sebelum sampai ke tujuan akhir, di mana terlepas kecintaan dan ketertarikan kepada dunia, kira-kira seperti apa perjalanan spiritual rohani kita sebelum tiba di tujuan tersebut? Sehingga kita dapat meyakini bahwa kita berada di dalam sebuah proses rohani yang hak. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan kasih Buya. Mohon doa juga untuk kami keluarga, mudah-mudahan diberikan makrifat, dimudahkan bermakrifat kepada Allah dan Rasulullah. Amin, amin. Ya, pengalaman rohani itu anugerah dari Allah SWT bagi orang yang mau menempuh jalan. Sebagaimana pengalaman berjalan, pengalaman kalau yang suka melakukan tour, ya, baik perjalanan pakai darat ataupun udara, menggunakan motor kah, pakai mobil kah, kereta api kah, ada yang jalan kaki kah. Itu jemaah tabligh ada satu yang unik dari mereka khuruj dan jalan kaki. Jadi mereka pindah dari masjid ke masjid itu jalan kaki, dan itu saya lihat unik sekali. Kayak kita ngelihat zaman Rasulullah dulu ya. Ya kalau nggak sanggup nggak usah diikuti. Kalau nggak sanggup nggak usah diikuti, dan juga nggak usah dihina. Ya, itu orang-orang sanggup begitu, kita nggak sanggup, jangan kemudian kita tertawakan. Ya. Nah, pengalaman rohani itu yang sahih tentunya yang dibimbing oleh guru mursyid. Ya, itu pertama. Yang kedua, tidak ada ilmu hakikat yang bertentangan dengan syariat. Gimana mau bertentangan, dimensinya beda.
Ya, yang mengatakan berbeda itu berarti dia nggak paham bahwa dimensinya beda. Maka tidak akan ada di dalam orang-orang bermarifat itu, berhakikat itu, dia akan membatalkan satu hukum syariat. Tidak akan mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi jika ada orang dalam berhakikat bersyariat, dia kemudian mengingkari syariat, berarti yang disebutkan oleh Hadratus Syekh ya, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu yang disebut zandaqah, kezindikan, kefasikan ya. Bedakan ada orang yang belum mampu mengamalkan syariat atau tidak mengamalkan syariat, itu beda loh dengan orang yang ingkar kepada syariat, itu beda. Ada orang yang belum sanggup puasa lengkap 30 hari. Bukan berarti dia mengingkari kewajiban puasa 30 hari. Ada orang yang sama-sama nggak puasa, satu ingkar, satu belum sanggup. Siapa tahu ada yang satu karena sakit, karena dia safar, atau seperti kita dulu zaman-zaman muda dulu, mungkin ada sebagian yang malas saja puasa, tapi tidak ingkar kepada kewajiban berpuasa gitu. Nah, siapa tahu ada yang begitu. Orang-orang yang malas itu hukumnya ya hukum malas, kaselan ya, dia termasuk orang-orang yang berdosa karena meninggalkan amalan syariat, hanya berdosa. Tidak dihukumi fasik, tidak dihukumi zindik ya. Tapi kalau ada orang yang mengingkari untuk apa bersyariat? Ya, orang seperti itu disebut zindik atau fasik. Bahkan jika hukum syariat yang kita maksud betul-betul syariat yang qat'i, dia bahkan terjebak kepada kekufuran, kafirnya. Nah, sejauh ini kita melihat guru-guru kita selalu mengajarkan bahwa kullu haqiqatin tukhalifu zawahirus syariah fahiya sandaqah. Setiap syariat, setiap hakikat yang bertentangan dengan hakikat, dengan syariat, setiap hakikat yang bertentangan dengan syariat itu batil, itu kezindikan. Nah, tolong dibedakan kalimat setiap hakikat yang berbeda dengan syariat, itu nggak ada masalah. Emang hakikat beda dengan syariat. Yang benar cara menerjemahkannya, setiap hakikat yang bertentangan, bukan berbeda, yang bertentangan dengan zahirnya syariat, itu baru batil. Jadi untuk mengetahui bahwa ini benar atau tidak, ya pastikan punya guru mursyid. Jangan mursyidnya dari YouTube ya. Mesti seorang syekh, seorang mursyid. Dan mursyid itu nggak mesti dia di tengah gunung gitu. Kadang mursyid itu ada yang di tengah kota. Mursyid itu nggak mesti orang yang sudah tua-tua banget, umur 100 tahun ya. Mungkin juga, nggak juga. Kadang-kadang ada orang yang sudah dapat izin, guru saya udah meninggal ya, baru meninggal. Itu umur 21 sudah dapat izin. Ada yang satu lagi umur 27 sudah dapat izin. Ada yang sebelum umur 20 sudah dapat izin menjadi mursyid. Kalau ada orang mengatakan, Ar-Razi mengajarkan ilmu tarekat sebelum umur 40. Loh, guru saya juga begitu kan. Kita ini mengajar sebagaimana guru kita. Bukan sebagai guru orang lain. Kan dia ngomong, guru saya melarang sebelum 40 tahun. Itu guru ente, bukan guru kita. Guru saya sudah mengajar, mentalkin, membimbing, memimpin suluk dari umur 21. Dan nggak ada masalah. Nah, kita beda guru aja. Ya. Perbedaan guru tidak kemudian membuat yang di luar guru kita salah. Gitu. Kita juga nggak nyalahin kalau ada orang mengatakan, oh nggak boleh belajar ilmu ini kecuali 40. Menurut gurunya. Ya kita nggak akan menentang itu. Kita menghormati pandangan guru dia. Nah, jadi teman-teman, yang di hadis Nabi SAW, hadis Imam Abu Daud, itu seingat saya ada kalimat begini, ya, nadarallahu mar'an sami'a maqalati. Allah memberi cahaya kepada orang yang mendengar kalamku, fawa'aha, lalu dia hafalkan, dia amalkannya, faballaghaha, atau summa ballaghaha kama sami'a. Lalu dia mengajarkannya, menyampaikannya, sebagaimana dia dulu belajar. Sami'ah, dia mendengar dari gurunya. Nah, ini yang disebut al-musalsal. Dan ini tidak mungkin kecuali seseorang itu dibimbing oleh syekhut tarbiyah,
atau guru yang mentarbiah rohaninya, bukan ijazah hadis seperti ijazah amma, ijazah khassah, itu nggak cukup ya, kecuali dia dibimbing, maka dia akan mampu membimbing. Maka ijazah dapat diperoleh dengan sekali ketemu, 2 kali ketemu, tapi kalau tarbiyah mesti ada masa, yaitu sohbah, sohbet kalau kata orang-orang Turki ya. Tapi sohbah di sini dalam pengertian khusus yaitu berguru kepada syekh. Ya, barangkali itu ya yang dapat saya sampaikan untuk jawaban tadi. Masih ada waktu, silakan. Baik Buya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat Allah serta syafaat Rasulullah SAW. Amin. Izin bertanya Buya, bagaimana dan apa perbedaan penerapan kalimat ilahi anta maksudi waridu kamatbudi dengan la maujudu bihaqi ilallah jika kita melaksanakan suatu amalan tertentu? Itu lanjutan ya. Jadi kalau yang tadi itu dapat kita temukan beberapa uraiannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi ilahi anta maksudi ini banyak di dalam kitab ya, di kitab Rasya'atainil Haya oleh Abu Hali Al-Harawi, kemudian Jami' Usul Aulia Sidi Ahmad Al-Gumushkonawi, Muhammad Amin Al-Kurdi Tadwil Qulub, atau risalah Al-Idrus ya, Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus itu membahas tentang itu. Adapun mengenai la maujuda bihaqqin Allah, itu kalimat ya yang pernah disinggung oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 mengenai bab tauhid dan tawakal, bahwa ada tahapan-tahapan orang membaca la ilaha illallah. Ada yang memaknai la ilaha illallah hanya sebatas lisannya baca, kalbunya tidak. Ada yang sudah masuk kepada pemahaman kedua, lisannya membaca, hatinya mentasdik, sebatas bahwa tiada yang disembah kecuali Allah. Tapi ada yang sudah naik, itu la fa'ila, ada yang berbuat ya, kecuali Allah, itu level berikutnya lagi. Dan ada yang terakhir, itulah maujuda bihaqqin Allah. Dan itu tidak diperkenakan dibaca kecuali rasa itu sudah ada dulu. Ya, tidak ada yang sebenar-benarnya wujud kecuali Allah. Nah, berarti wujud kita ini dibandingkan wujud Allah itu binasa, kan begitu. Nah, kalimat ini membuat Imam Ghazali itu dibully oleh pembenci tasawuf. Nah, tapi itu faktanya bukan itu kalam Imam Ghazali. La maujuda illallah. Tapi kemudian dijelaskan oleh para pensyarah, itu la maujuda bihaqqin. Pada hakikatnya wujud kita karena diwujudkan Allah. Nah, ya, pada hakikatnya wujud kita karena diwujudkan Allah. Sebaiknya tidak membaca itu kecuali telah dibimbing oleh guru mulia, lalu diberi Allah pengalaman-pengalaman rohani, maqamat ahwal, sampailah kepada pemaknaan itu. Gitu. Nah, kalau di dalam zikir muraqabah dan musyahadahnya para orang suluk ya, Naqsyabandi Khalidiyah misalnya, mereka sampai pada muraqabatuz zat atau musyahadatul zat al-buht gitu, zatul buhti. Dan itu istilah aja. Kalau Allah belum beri rasa nggak akan paham itu. Jadi sebaiknya dihindari nyampe ke ujung padahal kita belum nyampe. Itu namanya takalluf, tasannu, membuat-buat. Kita belum nyampe tapi kita sudah mengalamkannya. Kata Imam Sya'rani, haram orang sampai kepada suatu makom jika dia belum lalu dia mengalamkannya, dia mengatakannya seolah-olah dia sudah sampai. Jadi kita hanya diizinkan berhikayat, kata beliau. Jadi kalau belum sampai, hikayatkan aja. Menurut imam ini, dalam kitab ini. Tapi kalau sudah sampai kepada rasa itu, baru kita kemudian boleh mengatakannya. Imam Sya'rani sudah usul ke makom itu, tapi dia adabnya dia tetap menggunakan kalimat-kalimat riwayat. Diriwayatkan dari imam ini, dia mengalami itu, gitu. Padahal dia sendiri mengalami. Ya. Jadi
pendek kata, jadi pertanyaan yang 3 ini sebenarnya bagi saya 2 aja ya, yang bisa disimpulkan. Pertama, perkuat kalimat ilahi anta maksudi waridaka matlubi ya. Dan yang kedua, bimbingan guru itu menjadi sesuatu yang wajib niscaya dalam menempuh jalan rohani. Karena kalau kita datang ke setempat, kita butuh guide. Sama alam rohani ini alam yang lebih butuh guide daripada alam zahir yang di dunia ini. Jika di dunia ini banyak orang tersesat jalan karena hanya mengikuti GPS, aplikasi online, sama banyak orang di dunia ini sekarang ini dia akan keliru menjalani amalan rohani jika hanya belajar lewat online ya. Jadi belajar lewat online ini hanya pemicu, hanya motivasi, mengkondisikan hati, bukan segala-galanya. Barangkali itu teman-teman, semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan kita hakikat tawajuh sehingga nikmat ibadah itu menjadi tak berujung ya, tak terasa pun khusyuknya, itu pun satu kenikmatan bagi mereka. Bagi mereka, apapun yang terjadi dalam ibadahnya, semuanya mereka sudah pulangkan kepada Allah ya. Semoga Allah Ta'ala meridhai orang tua kita semua, guru-guru kita semua, dan siapapun yang menjadi asbab acara ini. Ya, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.